pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Buat suasana itu suasana yang mencekam, menakutkan, pasti suasana dibuat cair. Nah, sehingga dengan kedekatan dan lain sebagainya, kalau menurut saya itu hal yang wajar karena Presiden dekat dengan pembantunya itu adalah merupakan salah satu upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan program-program daripada Presiden itu sendiri. Ya, memang kelihatan kalau kita baca misalnya beberapa relawan dekat Presiden Jokowi, misalnya saya dengar Budi Ari ya dengan Projo, kemudian juga beberapa pendukung Presiden Jokowi di media sosial seperti Agu Janda, kemudian Ferdinand, termasuk juga Jokowi Mania, ya, Emmanuel Ebenezer ya, yang mengubah relawan politiknya dari Jokman, kemudian membubarkan DP Mania, kemudian jadi Prabowo 08 Mania, itu menunjukkan indikasi memang ada semacam tanda kutip perubahan dari orang-orang di sekitar Pak Jokowi, dan mungkin mereka menangkap itu dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya apakah hanya spesial buat Pak Prabowo? yang nggak juga. Sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Ya, kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering. Apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin kan menarik ya, menarik kita semua relawan Jokowi. Ternyata Pak Presiden aura kenegarawannya keluar lah. Dia coba merespon sebuah pertanyaan yang dijawab begitu luar biasa. Dia mendukung Pak Prabowo, bahkan pernyataannya itu menurut saya sebagai perintah ke relawannya Anda untuk Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengendus keterlibatan Presiden Jokowi ikut campur dalam urusan pemilihan presiden 2024. Presiden Jokowi disebut terus bermain catur untuk ikut memenangkan calon yang ia jagokan di Pilpres 2024. Denny memandang cawe-cawe Jokowi ini amat kental aroma ingin menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Target utama Jokowi untuk mengusung dua pasangan calon dalam Pilpres 2024 akan terwujud. Keduanya adalah all the president, man atau orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Dalam artikel yang diunggahnya di laman Integrity Law Firm, Denny juga menuliskan Presiden Jokowi sudah membaca survei politik, salah satunya dari CSIS. Survei yang dirilis CSIS pada 26 September 2022 menyimpulkan Ganjar dominan, namun tetap berpotensi kalah jika dihadapkan head-to-head dengan Anies Baswedan. Bahkan, survei CSIS juga menyimpulkan Anies masih unggul jika mengusung Prabowo Subianto. Denny melihat bahwa Jokowi berupaya mengeliminasi sedari awal calon yang diidentifikasi berseberangan dengan mungkin tidak melanjutkan legasi kepresidenannya. Dan sosok itu merujuk pada Anies Baswedan. Singkatnya, pemilihan Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang risiko hanya menghadapkan langsung dengan Anies. Demikian analisis dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini. Nantinya ketika Prabowo dan Anies saling mengalahkan, maka suara Ganjar akan semakin tak terbendung. Dengan begitu, Ganjar bisa mulus menjadi pemenang Pilpres. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengendus keterlibatan Presiden Jokowi ikut campur dalam urusan pemilihan presiden 2024.
Presiden Jokowi disebut terus bermain catur untuk ikut memenangkan calon yang ia jagokan di Pilpres 2024. Denny memandang, cawe-cawe Jokowi ini amat kental aroma ingin menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Target utama Jokowi untuk mengusung dua pasangan calon dalam Pilpres 2024 akan terwujud. Keduanya adalah older presiden, men atau orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Dalam artikel yang diunggahnya di laman Integrity Law Firm, Denny juga menuliskan Presiden Jokowi sudah membaca survei politik, salah satunya dari CSIS. Survei yang dirilis CSIS pada 26 September 2022 menyimpulkan Ganjar dominan, namun tetap berpotensi kalah jika dihadapkan head-to-head dengan Anies Baswedan. Bahkan, survei CSIS juga menyimpulkan Anies masih unggul jika mengusung Prabowo Subianto. Denny melihat bahwa Jokowi berupaya mengeliminasi sedari awal calon yang diidentifikasi berseberangan dengan mungkin tidak melanjutkan legasi kepresidenannya. Dan sosok itu merujuk pada Anies Baswedan. Singkatnya, pemilihan Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang resiko hanya menghadapkan langsung dengan Anies. Demikian analisis dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini. Nantinya ketika Prabowo dan Anies saling mengalahkan, maka suara Ganjar akan semakin tak terbendung. Dengan begitu Ganjar bisa mulus menjadi pemenang Pilpres.